जो खाक में मिले उसे मिलता है आशना. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan segenap anggota Kebayoran dimanapun berada, selamat datang pada acara Markiji. Apa itu Markiji? Yakni mari kita mengaji. Di mana Markiji merupakan program jemaat Kebayoran edisi spesial Ramadan, dan alhamdulillah juga ini merupakan penampilan perdana dari program ini, di mana Markiji akan menampilkan kajian Al-Quran dengan warna yang berbeda. Mengapa berbeda? Karena acara ini di samping menemani sahur para pemirsa di rumah, juga akan menghadirkan bintang tamu, ya, sebuah keluarga yang spesial. Namun sebelumnya, terlebih dahulu kami ucapkan ahlan wa sahlan, ya Ramadan bagi kita semua, Ramadan Mubarak. Dan insya Allah saya perkenalkan diri dulu. Saya Arif Rahman Hakim sebagai host dan ditemani juga oleh co-host Kang Abi. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan akan menemani para pemirsa di rumah. Dan perlu kami perkenalkan juga sebagai narasumber dalam Markiji ini adalah Bapak Maulana Harpan Ajis sebagai Mubalik Kebayoran. Dan salah satu bintang tamu yang kita undang yaitu Bapak Eki beserta keluarga. Assalamualaikum semuanya. Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih sahur pertamanya? Tetap semangat ya. Alhamdulillah masih pertama, Kang. Baik, para pemirsa, kita akan mulai acara ini. Pada Bapak Mubalik, kita mau ngaji apa ya Pak ya? Kira-kira? Ya, baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para hadirin dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan dalam nuansa yang berbeda, di mana kita telah memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Dan untuk menyongsong keberkahan itu, maka dari pengurus Jemaat Cabang Kebayoran mencoba untuk menyajikan ya, acara untuk menemani puasa kita bersama, ya, yaitu Markiji, mari kita mengaji, di mana acara ini ya merupakan acara tarbiyat sekaligus taklimul Quran, ya. Karena tema-tema yang akan kita sampaikan adalah merupakan atau bersumber daripada Al-Quran, murni Al-Quran, dan menghadirkan keluarga sebagai suatu sarana tarbiyah, ya. Nah, adapun tema pada kesempatan kali ini sesuai dengan agenda yang sudah dibuat oleh panitia, yaitu karakteristik takwa yang dijelaskan dalam ruku pertama dari surah Al-Baqarah. Insya Allah nanti akan kita sajikan, akan kita sampaikan, di mana tidak hanya secara monolog, akan tapi juga nanti akan ada beberapa pertanyaan mungkin dari bintang tamu ataupun dari host. Insya Allah nanti akan juga diberikan penjelasannya. Jadi tema kita pada kesempatan kali ini adalah karakteristik takwa yang dijelaskan dalam ruku pertama dari surah Al-Baqarah. Oke. Demikian Kang Arif.
Jadi Kang Arif ini nih Oke. yang bikin beda nih Kang. Kalau misalkan biasa-biasanya tuh kita kajian Quran itu cuman Quran bahas udah aja. Tapi di Markiji ini kita tuh bisa setiap harinya mengundang bintang tamu ya Kang Arif ya. Iya, betul sekali. Itu sebagai pembeda acara-acara pengajian kita dengan yang lainnya. Benar sekali Kang. Pokoknya spesial. Dan ini Ya, khusus sebagaimana bulan Ramadan bulan spesial, maka acaranya pun harus kita buat secara spesial ya. Insya Allah akan kita suguhkan secara spesial. Amin, amin. Baik. Dan kesempatan kali ini ya yang hadir pun bintang tamu dari keluarga yang spesial. Sangat luar biasa sih Kak. Mas Syarif Hidayatullah. Keluarga Bah. Insya Allah. Amin, insya Allah. Oke. Rombongan ya. Iya, rombongan nih. Walaupun sahur, tetap semangat kita nih. Ya. Mungkin bisa. Jajak juga udah mengundang kita nih, suatu kehormatan bagi kami sekeluarga tentunya. Sudah menjadi bintang tamu perdana lagi di bulan suci Ramadan. Mungkin itu karena kewajiban Kang Eki sebagai sekretaris tarbiyat kan mesti memulai. Baik Kang Arif. Gimana? Kita langsung saja? Langsung aja kayaknya Kang ya. Oke. Silakan dimulai Pak Mubalik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'auzubillahi minasyaitonir rajim. Mungkin terlebih dahulu akan saya sampaikan tilawah dari ruku pertama surah Al-Baqarah. Kemudian nanti akan disampaikan terjemahnya sekaligus juga penjelasannya. Jadi bila mana nanti mungkin ada pertanyaan, mungkin bisa juga sekalian disampaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Demikian tilawah dari ruku pertama dari surah Al-Baqarah, yaitu ayat pertama sampai dengan ayat ke-8, di mana terjemahnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini ya dalam taklim
Quran dikenal sebagai huruf-huruf muqatta'ah, yaitu huruf-huruf yang dipakai dan dilisankan secara mandiri. Huruf muqatta'at ini terdapat di lebih kurang 28 surah, ya, dan terbentuk dari satu huruf atau lebih. Paling banyak terdapat 5 huruf ya dalam satu ayat. Adapun huruf-huruf yang membentuk singkatan itu ada 14 huruf, yaitu alif, lam, mim, shad, ra, kaf, ha, ya, ain, ta, sin, ha, qaf, dan nun. Huruf muqatta'at ini ya bukan disusun di sini secara serampangan, ya kan, tapi setiap mufasir meyakini bahwa huruf-huruf muqatta'at ini ya memiliki makna dan maksud dicantumkannya dalam permulaan di beberapa surah. Walaupun memang para mufassirin kemudian berselisih ya terkait dengan makna daripada huruf-huruf muqatta'at ini. Ada sebagian mufassir yang menyampaikan bahwa huruf muqatta'at ini maknanya tidak dapat diketahui karena merupakan kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Kan tapi mereka meyakini bahwa huruf muqatta'at ini memiliki makna. Sebagian ulama yang lain menjelaskan bahwa huruf muqatta'at ini memiliki makna ya, dan mereka memberikan beberapa contoh atau persepsi terkait dengan makna-makna tersebut. Di antara persepsi para mufassir terkait dengan makna dari huruf muqatta'at ini yang paling masyhur itu dijelaskan oleh Ibnu Abbas, di mana makna daripada alif, lam, mim itu adalah aku Allah yang maha mengetahui. Ya. Jadi alif, lam, mim itu menjelaskan alif itu ana, lam itu Allah, dan mim itu dari a'lamu. Jadi aku Allah yang maha mengetahui. Kemudian zalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Ya. Zalika ya, inilah Alkitab la raiba fi yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini menarik bahwa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyatakan ya bahwa Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan suatu kitab petunjuk yang tiada keraguan di dalam. Maksud daripada tiada keraguan di dalamnya ini bukan berarti kemudian setiap orang yang membacanya itu merasakan suatu keyakinan yang teguh terkait dengan ajaran-ajaran yang terdapat di dalamnya. Tidak demikian, ya, karena banyak kemudian dari orang-orang yang kemudian mencoba mendalami, ya, memahami ayat-ayat Al-Quran, tapi kemudian mereka masih saja tetap ingkar, masih saja tetap sebagian mempermasalahkan ya ayat-ayat dalam Al-Quran. Akan tapi makna la roiba di sini adalah bahwa Al-Quran ini ya memiliki suatu ajaran yang demikian luas, ya, dan akan menjadi suatu petunjuk yang demikian jelas itu hanya bagi mereka yang bertakwa. Nah, sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini,
yaitu karakteristik takwa dalam ruku pertama dari surah Al-Baqarah ini, ya. Disinilah pentingnya kenapa, bagaimana Al-Quran atau ruku pertama dari surah Al-Baqarah ini menjelaskan tentang karakteristik takwa yang kemudian disebutkan nanti dalam ayat-ayat berikutnya. Akan tapi di sini, ya, takwa sendiri itu memiliki pemahaman atau memiliki arti, ya. Muttaqi itu diserap dari kata waqo yang mempunyai pengertian menjaga diri terhadap apa-apa yang merugikan dan memudaratkan. Wikoyah berarti perisai, dan itiqabihi berarti ia menganggap dia atau sesuatu sebagai perisai. Maka seorang muttaqi ialah orang yang senantiasa berjaga-jaga terhadap dosa dan menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perisainya atau pelindungnya, dan sangat hati-hati dalam tugas kewajibannya. Jadi melihat pada pemaknaan ini jelas bahwa makna dari hudalil muttaqin, yakni Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, ini merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Ya karena ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran itu demikian serasi dengan gairah, dengan spirit kerohanian yang ada dalam jiwa, dalam hati orang-orang yang bertakwa. Ya, takwa tadi sudah dijelaskan bahwa mereka yang demikian hati-hati menjaga diri mereka dengan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menjadikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai pelindung diri. Dan dalam Al-Quran, ya, ini demikian terdapat banyak sekali jalan petunjuk dan juga pedoman-pedoman hidup yang demikian jelas membawa manusia selamat dari berbagai macam keburukan, baik jasmani maupun rohani. Terkait dengan takwa ini juga, ya, dalam hadis ada dijelaskan bahwa Hazrat Umar radhiyallahu taala ya, bertanya tentang makna takwa kepada Ubay bin Ka'ab. Apa makna takwa itu? Ubay bin Ka'ab mengatakan, takwa itu seperti engkau berjalan di semak yang berduri. Maka apa yang akan kau lakukan? Hazrat Umar radhiyallahu taala menjawab, ya saya akan melewati semak berduri itu dengan hati-hati supaya tidak ada pakaian atau baju saya yang terkoyak oleh duri. Maka Hazrat Ubay menyatakan bahwa ya demikianlah makna takwa. Jadi di sini jelas bahwa kata-kata petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa berarti bahwa petunjuk yang termuat dalam Al-Quran tidak terbatas. Al-Quran membantu manusia mencapai taraf kesempurnaan rohani dan menjadikannya semakin layak mendapatkan rahmat ilahi. Jadi orang-orang yang sudah memiliki gairah tadi untuk menjaga dirinya agar selamat dari keburukan, agar selamat dari godaan-godaan syaitan, dan terbimbing ya pada jalan Tuhan yang penuh rahmat lagi berkah itu, ya, dengan mendalami Al-Quran, dia akan mendapatkan suatu petunjuk, ya. Dia akan mendapatkan suatu petunjuk arah kemana dia harus mengambil langkah, mana yang harus dia hindari, dan apa yang kemudian harus dia laksanakan. Oleh karena itu maka Al-Quran ini, ya, akan kemudian bermanfaat, ya, ajaran-ajarannya itu ya hanya bagi mereka yang kemudian memiliki kesadaran itu tadi. Ya. Orang-orang yang kemudian tidak memiliki kesadaran, tidak memiliki gairah ya untuk berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, berulang-ulang kali mereka membaca Al-Quran tidak akan mendapatkan suatu hidayah, tidak akan mendapatkan suatu bimbingan. Karenanya maka dalam Al-Quran juga disebutkan
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Fussilat ayat 44. Qul huwalil ladzina amanu hudaw wa shifaa'un waladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim amma ulaika yunadauna mim makanin ba'id. Yani katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak beriman, pada telinganya mereka ada sumbatan, sedangkan Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Jadi syarat untuk mendapatkan syafaat, syarat untuk mendapatkan hikmah, ajaran, petunjuk yang membimbing orang kepada jalan keselamatan, yang membimbing manusia kepada jalan najat adalah harus memiliki syarat ini. yakni apa? Takwa. Ya, jadi inilah demikian penting bagaimana kemudian setiap kita harus menimbulkan suatu keadaan dalam diri kita ya menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi sampai di sini kita mengetahui ya makna dari takwa itu sendiri. Ya, gimana? Bagaimana Kang Arif? Ya, silakan bagi mungkin Kang Eki beserta keluarga Ada yang kira-kira belum jelas. Jadi makna takwa ini sangat luar biasa sekali ya, dan penting bagi setiap kita kemudian untuk ya memunculkan itu dalam diri kita supaya apa? Berkat daripada Al-Quran itu kemudian akan kita raih, akan kita peroleh. Ya. Ini udah bisa nanya Pak Maulana ya, ini luar biasa nih penjelasannya Kak Arif. Ya, Ini dipersilakan. Bisa ya? Ini ada siapa namanya? Sajid Nurul Haki. Ya, Sajid, ada apa? Ya, Enggak. Kenapa ayat kedua di surah Al-Baqarah itu harus disingkat? Ya. Jadi yang tadi disebutkan Pak Maulana, jadi kenapa katanya di ayat kedua ini kok disingkat sih gitu? Padahal kan ini ayat pertama, maksudnya ayat permulaan gitu. Mohon pencerahan Pak Maulana. Ya, baik. Ya, sebagai suatu kitab hikmah ya. Jadi Al-Qur'an kan memang bukan kitab sejarah, walaupun memang di dalamnya banyak sekali ya unsur-unsur dari sejarah. Namun kitab ini adalah kitab hikmah yang mana di dalamnya itu ya terdapat suatu ajaran yang demikian luas ya, demikian luas dan juga dalam ya untuk diselami oleh setiap orang-orang yang beriman. Nah, menarik bahwa adanya huruf-huruf muqatta'at ini ya, tadi telah saya sampaikan, dia akan menjadi suatu manfaat bagi orang yang memiliki gairah ingin mendapatkan suatu keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kemudian disuguhkan suatu qasam ya, suatu sumpah Allah Subhanahu wa taala, karena dimaknai juga muqatta'at ini sebagai sumpah. Sehingga timbul berbagai macam pertanyaan dalam benak orang yang kemudian membacanya. Ya. Sehingga dari berbagai macam pertanyaan itu muncul suatu keingintahuan. Ya. Seorang akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya ketika dia dalam dirinya itu ada suatu keingintahuan. Jadi tak acuh ya dalam membaca ini, karena ini bukan kitab sejarah, ini adalah suatu kitab hikmah. Dan seringnya hikmah itu memang tidak disampaikan secara jelas. Karena apa? Karena mengandung unsur untuk menarik minat setiap orang untuk terus mendalami
apa kandungan, apa makna yang terdapat dalam ayat-ayat yang disampaikan dalam Al-Quran. Ya, jadi salah satu manfaat daripada adanya huruf-huruf muqatta'at itu yaitu adalah menimbulkan suatu kepenasaranan, ya, sehingga dia akan menggali lagi lebih dalam apa makna, sehingga dari itu dia akan menemukan suatu jawaban. Semacam teka-teki gitu, Pak ya. Ya, merangsang orang untuk kemudian menggali lebih dalam lagi. Ya, setidaknya itu yang akan muncul dirasakan. Ya, walaupun kemudian tadi ya para mufasir sendiri kemudian menjadi terbagi dalam memahami ini. Ada yang mengatakan bahwa alif lam mim ini merupakan sebutan, ya. Alif itu Allah, ya. Lam itu Jibril dan mim itu Muhammad. Jadi 3 unsur yang kemudian di mana wahyu ini turun, ya, dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Jibril, kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak sekali artinya sehingga kemudian orang bertanya-tanya, dan kita dalam memahami huruf muqatta'at ini memiliki arti lebih berpegang atau lebih percaya bahwa makna alif lam mim itu adalah ana Allahu a'lam. Jadi aku Allah yang maha mengetahui. Dan lagi disampaikan dalam tafsir terbitan jemaah bahwa adanya huruf-huruf muqatta'at di awal ini merupakan suatu penjelasan bahwa di dalam surah ini terdapat kandungan-kandungan yang sama yang mana menunjukkan kepada setiap orang yang beriman tentang kegaiban akan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemahatauan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan itu disampaikan kemudian dalam makna secara menyeluruh yang terdapat dalam surah yang terdapat dalam di mana awalnya itu disebutkan alif lam mim. Ya, karena ada beberapa surah yang sama persis, misalkan Ali Imran diawali juga dengan alif lam mim, ya. Bagaimana? Gimana, Dek Nuki? Sudah paham? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti untuk memotivasikan ya? Iya. Memotivasi. Jadi dengan membaca itu diberikan suatu rangsangan sehingga orang ingin tahu lagi lebih dalam kandungan dari ayat-ayat berikutnya dalam Al-Quran. Baik, jazakumullah kembali. Jazakumullah hasanal jaza. Kita lanjut atau masih ada yang ingin ditanyakan? Lagi? Tunggu dulu nih. Kayaknya masih ada kayaknya nih. Mangga. Ini Kak Najwa, silakan. Oke. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada hal yang gaib di ayat keempat surat Al-Baqarah? Apakah termasuk dalam hal mistis? Ya. Baik. Nah, berarti kita lanjut ya, karena pertanyaannya ada di ayat yang keempat nih. Ya, Oh, iya. kita simak ya. Baik. Ayat yang keempat, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, wa yuqimuna sholata, dan mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian dari yang kami rizkikan kepadanya. Nah, jadi mulai nih bahasannya masuk ke karakteristik apa sih atau bagaimana sih tanda-tanda orang yang takwa itu. Yang pertama disebutkan tadi sebagaimana pertanyaan dari Najwa ya, bahwa ciri yang pertama dari orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib,
yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Makna gaib itu sendiri adalah sesuatu yang tersembunyi atau tidak nampak, sesuatu yang tak terlihat, tidak hadir, atau jauh sekali. Ini sebagaimana penjelasan dari Kamus Al-Aqtab. Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, dan hari kiamat semuanya al-ghaib. Kata yang digunakan dalam Al-Quran tersebut tidak berarti hal-hal yang khayali dan tidak nyata, melainkan hal-hal yang nyata dan telah dibenarkan adanya meskipun tak nampak. Oleh karena itu, keliru sekali menyangka, seperti dilakukan oleh beberapa kritikus Al-Quran dari Barat, bahwa Islam memaksakan kepada para pengikutnya beberapa kepercayaan aneh yang tidak dapat dipahami, dan mengajak mereka mempercayainya dengan membabi buta. Kata gaib itu berarti hal-hal yang meskipun di luar jangkauan indera manusia, tetapi dapat dibuktikan oleh akal atau pengalaman. Jadi tadi jelas ya, kata kuncinya bahwa makna gaib di sini itu bukanlah suatu hal yang khayali atau tidak nyata. Akan tapi makna gaib di sini walaupun dari segi fisik mungkin saja tidak terlihat, akan tapi keberadaannya, eksistensinya itu nyata ada dan dibuktikan. Misalkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya? Ya. Keyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya secara awam bisa kita pahami seperti ini. Nabi alaihi wassalam datang ke dunia ini dari semenjak awal bumi ini diciptakan. Dalam hadis dikatakan jumlahnya mencapai 124.000 nabi. Dan dari 124.000 nabi ini mendakwakan bahwa mereka itu orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan suatu ajaran, untuk menyampaikan suatu petunjuk. Ya. Jadi 124.000 nabi yang datang ini menjadi bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Karena bagaimana mungkin ya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan suatu hal yang khayali jika kemudian orang yang mendakwakannya itu mencapai demikian banyak. Nah ini ya. Dan memang segala sesuatu itu kan tidak mesti harus nampak secara wujudi. Ya. Banyak juga hal-hal di lingkungan kita yang secara kasat mata kita tidak melihatnya tapi keberadaannya kita rasakan. Misalkan angin. Siapa yang bisa melihat wujud angin? Tidak ada yang bisa melihat. Seperti apa warnanya? Bagaimana gumpalannya membentuk? Ya, seperti roti awan atau seperti lope, ya. Nah, kita tidak tahu. Yang pasti kita merasakan ketika angin melewati kita, kita merasakan adanya angin. Ya. Nah, jika suatu yang kemudian sarana itu saja ada, apalagi penciptaannya, pasti kita yakin sebagai suatu hal yang memang ada. Ya. Dan lagi keimanan kepada yang gaib ini juga menjadi suatu hal yang penting ya. Karena jika sesuatu itu mewujud, ya bagaimana juga kemudian kita akan sebut sebagai keimanan yang hakiki. Ya. Misalkan ada orang yang menyatakan bahwa malam ini bulan purnama, dan memang sedang purnama. Itu kan tidak menunjukkan suatu keistimewaan dibanding kemudian orang yang mengetahui ilmu-ilmu langit, kemudian mengatakan bahwa nanti malam tanggal 13 dan 14 akan terjadi purnama. Kemudian terjadi purnama. Ya,
kualitas orang itu ya berbeda. Karena apa? Orang yang hanya menunjukkan malam ini purnama, sedang terjadi purnama. Tidak perlu orang yang memiliki ilmu yang tinggi untuk melihat itu. Ya, anak kecil pun bisa melihat itu. Akan tapi kemudian segala sesuatu yang diprediksi tanggal 13, 14 itu akan terjadi purnama dan kemudian terjadi purnama, maka kualitas dari orang tersebut ya jelas berbeda daripada orang yang pertama tadi. Nah, orang yang kemudian walaupun dia tidak melihat secara fisik keberadaan, akan tapi dia merasakan keberadaannya dengan bukti-bukti secara rohani yang kemudian dia rasakan, maka tentu menunjukkan tentang keberadaan, ketinggian, keluhuran kerohaniannya. Para nabi memiliki kedudukan yang demikian tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala karena keimanan kepada yang gaib itu. Dia merasakan sesuatu yang kemudian tidak dirasakan oleh kebanyakan orang yang lainnya. Dia mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi ya daripada orang-orang yang lain. Nah, itulah ketinggian dia. Ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang gaib ini demikian penting. Hazrat Masih Maud Salam menjelaskan. Dari keimanan ini pun menjadi suatu sarana kemudian keselamatan kita. Hazrat Masih Maud menyampaikan bahwa iman bil gaib ini akan menimbulkan dua perasaan dalam diri manusia. Pertama rasa cinta, kedua rasa takut. जो खाक में मिले उसे मिलता है आशना